Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairi Habibullah. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori belajar psikologi. Teori belajar selalu bertolak dari sudut pandang psikologi belajar. Dalam teori psikologi belajar terdapat 3 aliran besar, yaitu psikologi behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistik. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu, yaitu apapun yang dilakukan secara verbal, non-verbal yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode penelitian, pembiasaan, dan pengalaman. Pandangan ini menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan dengan pengalaman-pengalaman yang terobservasi, bahkan oleh proses mental. Jadi, peristiwa belajar berarti untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Ciri-ciri teori ini mengutamakan unsur-unsur bagian kecil yang bersifat mekanisme lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, mementingkan mekanisme hasil belajar, meningkatkan peranan kemampuan dalam hasil belajar yang diperoleh adalah berupa perilaku yang diamati atau diobservasi. Teori belajar Tordik dikenal dengan istilah konsekuensianisme, merupakan rukun yang paling awal dari teori ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosialisasi atau dengan dorongan yang muncul untuk bertindak yang disebut dengan connecting. Tordik mengemukakan 3 prinsip atau hukum dalam belajar, yaitu hukum kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu stimulus yang dihadapi sehingga reaksi tersebut menjadi memuaskan. Jika individu siap melakukan tindakan, maka melakukan tindakan itu akan menimbulkan kepuasan. Contohnya, peserta didik yang merasa sangat siap menghadapi ujian dengan belajar keras, maka mengikuti ujian merupakan suatu tindakan yang menyenangkan karena dapat mengerjakan dengan baik. Hakikat belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh setiap individu agar terjadi perubahan dalam diri mereka. Dengan belajar, anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu. Terdapat unsur pokok-pokok belajar, yaitu yang pertama proses, yang kedua yaitu perubahan perilaku, dan yang ketiga pengalaman. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar yaitu perlu diketahui adalah prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua yaitu prinsip keaktifan, dan yang ketiga prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat prinsip pergaulan, yang kelima prinsip tantangan, dan yang keenam prinsip balikan dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang teori belajar. Para psikologi pendidikan mencetuskan istilah teori belajar setelah mereka mengalami kesulitan ketika akan menjelaskan proses belajar secara menyeluruh. Berawal dari kesulitan tersebut, muncullah beberapa perspektif dari berbagai para psikologi dan menghasilkan dalil-dalil yang memiliki inti kalau teori belajar adalah alat bantu yang sistematis dalam proses belajar. Teori-teori belajar di kalangan psikologi bersifat eksperimental, di mana teori yang mereka kemukakan hanyalah berupa pendapat dan pengalaman mereka ketika dalam kegiatan belajar berlangsung. Dari interaksi tersebut, para psikolog menyusun proporsi yang mereka tekuni sehingga menghasilkan mazhab yang mereka ciptakan itu bisa digunakan sebagai landasan pola pikir mereka.
belajar adalah keystream yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Belajar didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan. Entah itu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selain itu, belajar itu adalah usaha yang menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi atau situasi-situasi sekitar kita. Dalam menyesuaikan diri itu termasuk mendapatkan kecekatan dan pengertian-pengertian yang baru atau sikap-sikap yang baru. Jadi, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan. Perubahan-perubahan itu tidak hanya perubahan lahir, tapi juga perubahan batin. Tidak hanya perubahan tingkah lakunya yang tampak, tetapi dapat juga perubahan-perubahan yang tidak dapat diamati. Perubahan-perubahan itu bukan perubahan negatif, tetapi perubahan yang positif, yaitu perubahan yang menuju ke arah kemajuan atau ke arah perbaikan. Kata belajar itu sendiri sebenarnya sudah lama muncul dalam perspektif pendidikan. Sejak dari manusia baru dilahirkan di muka bumi hingga beranjak dewasa dan tua, kegiatan belajar masih saja terus dilakukan. Misalnya, dalam perkembangan kecakapan berbicara, menurut fitrahnya, setiap bayi yang normal memiliki potensi untuk cakap berbicara seperti ayah bundanya. Namun, kecakapan berbicara sang bayi itu tak akan pernah terwujud dengan baik tanpa upaya belajar, walaupun proses pematangan perkembangan mulutnya telah selesai. Melalui contoh tersebut dapat dipahami bahwa makna belajar sebenarnya sudah ada sejak manusia dilahirkan. Hanya saja, seiring berjalannya waktu yang mengarah kepada kehidupan yang kontemporer, belajar terus dikembangkan dan mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengatur sistem pendidikan yang termasuk belajar dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya. Macam-macam teori belajar, yaitu teori pembiasaan klasik. Teori pembiasaan klasik ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1845 sampai 1936. Pada dasarnya adalah sebuah prosedur yang menciptakan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulustis dan terjadinya refleks tersebut. Dia mengadakan percobaan terhadap anjing yang diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan suatu perubahan dari seseorang. Perubahan yang dimaksud itu berupa hasil dari belajar yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli mendefinisikan belajar menggunakan kata perubahan, yang berarti seorang itu setelah belajar akan mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dan pengertian belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Misalnya, individu menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah,